Jumpa lagi di Skuter Custom. Kali ini saya akan memperbaiki ini ya, baut tromol. Ini udah dol, ada dua tempat yang udah dol. Dan ini tromol yang ini udah gantian juga ya, ini bautnya udah gantian pakai model baut biasa. Nah, yang bagian ini udah dol ya. Ini kalau kita masukin bautnya, dia udah dol. Ini juga sama, ini udah dol. Nah, untuk cara memperbaikinya, nah ini biar lebih jelas videonya saya deketin dulu ya. Nah, untuk model baut tromol seperti ini kan standarnya seharusnya dia modelnya baut tanam gitu ya, dia tanam ke dalam situ. Nah, ini kalau bautnya itu sebelumnya itu masih standar, masih model baut tanam gitu, contohnya seperti ini, tapi ternyata bagian ini drat-dratnya ini udah slack, udah nggak bisa dikencengin gitu, kalau pakai mur nggak bisa dikencengin. Nah, ini mesti kita copot dulu. Gimana cara nyopotnya gitu kan? Nah, cara nyopotnya ini biasanya kan bagian belakang sini dia kan dikunci dengan cara biasanya kan diketok loh, biar mekar gitu, biar kekunci di ini ya, di tromolnya ini, jadi agar nggak mudah keluar. Nah, itu biar bisa terlepas gimana caranya. Nah, nanti bagian yang ada bagian belakang ini udah ketokan gitu, itu digerinda ya, digerinda sampai benar-benar ini rata dengan tromolnya ini. Kalau sudah benar-benar rata dengan tromolnya ini, nah proses selanjutnya tinggal dicopot bagian ini, bagian di sini, bagian luar sini ya. Ini dijepit pakai tang jepit gitu, diputer dengan cara modelnya seperti ngendorin baut ya, diputer ke arah keluar sini, jadi keluarnya ke arah sini, jadi diputer sampai benar-benar keluar. Nah, ini karena ya kondisinya dapat tromol ini emang udah pada gantian semua ini baut-bautnya, dan yang bagian dua ini udah pada slack ya, udah pada dol, udah pada aus. Nah, ini kalau kita masukin si bautnya, nah ini goyang, dan ini udah slack, udah nggak bisa dikencengin, Nah, untuk cara perbaikannya, untuk bagian ini nanti lubangnya akan saya perbesar, terus nanti akan saya masukin ini ya, shock drat namanya. Nah, untuk sistem seperti ini namanya biasanya dioper boss ya, dioper boss. Nah, bahan yang digunakan, nah ini seperti ini menggunakan ini baut namanya ini ya, shock drat. Nah, kalau istilah di online shop apa toko online, ini saya belinya toko online ya, ini namanya shock drat. Shock drat ini ukuran berapa? Nah, shock drat ini ukurannya, nah ini diameter drat luarnya ini ukuran M10, atau kadang orang menyebutnya baut 14. Nah, baut kunci 14. Tapi kalau istilah di teknik itu ini namanya diameter dratnya ukuran 10 mili. Nah, itu namanya M10. Nah, untuk diameter drat dalamnya itu ukuran baut ini standarnya tromol ini, baut ukuran ini baut kunci ini ya, kunci 12, baut kunci 12. Kalau di istilah tekniknya itu namanya M8. Kenapa M8? Jadi diameter dratnya itu 8 mili. Nah, kalau yang luarnya ini kenapa M10? Itu karena diameter luarnya itu 10 mili. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini nanti yang kita pergunakan ini nanti kita bikin drat ini, ukuran dratnya ukuran drat yang luar ini. Nah, ukuran drat luar ini menggunakan alat tap seperti ini. Ini alat tap M10 namanya, tap M10. Nanti lubang ini kita perbesar dulu dengan mata bor ukuran ini, ukuran 9 mili. Jadi kenapa kita bikin lubangnya kita perbesar ukuran 9 mili, jadi agar nanti mudah
untuk pembuatan drat dengan alat tap ukuran M10 ini. Jadi lubang awal untuk membuat drat ukuran M10. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti ini akan saya masukin ke sana. Kalau udah selesai, nanti baru saya akan masukin si baut ukuran standarnya. Nah, untuk bautnya nanti saya akan bikin dengan model ini ya. Dia akan mengunci bagian belakang. Di baut model-model seperti ini. Nih, seperti ini. Ini saya pakai bautnya stainless ya, jadi nggak mudah berkarat. Ini namanya baut, kalau bentuknya kayak kancing ini namanya baut kancing, atau istilahnya baut buton ya. Baut buton ini M8 atau drat ukuran 8 mili. Nah, kalau model bautnya tuh sama seperti ini kunci 12 nih, baut 12, istilahnya baut kunci 12 gitu. Tapi saya nanti akan pergunakan sih nih baut buton ya, ini baut buton M8 ini. Nah, ini nanti akan modelnya akan masuk ke dalam sana. Nah, seperti ini nanti akan ke kunci di sini, kunci di sini. Nah, fungsinya si shock drat ini agar si nanti setelah lubangnya kita bikin drat ini masuk ke dalam sana, nanti di lem, kasih lem dalam sana biar paten ke kunci di sana. Baru nanti kita masukin si baut gantiannya ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang untuk proses awalnya ini akan saya perbesar dulu lubangnya dengan mata bor ukuran 9 mili ini. Saya siapkan dulu bornya. Sekarang tinggal kita bor ya. Oke, sebelah sini sudah. Lanjut yang satunya, kan ada dua yang dol, ada dua yang slack. Oke, keduanya udah kita bor. Nah, untuk proses selanjutnya ini tinggal kita bikin drat ya. Kita bikin drat atau kita tap dengan alat tap ukuran ini M10 atau drat ukuran 10 mili. Tinggal kita putar pelan-pelan pakai alas. Putarnya pelan-pelan ya teman-teman, pastikan posisinya benar-benar lurus. Kita cek lagi. Nah, oke. Kalau sudah benar-benar lurus, tinggal kita terusin sambil kita putar-putar balik. Jadi kalau udah mulai seret, jadi kita putar balik ya, pelan-pelan saja biar hasilnya benar-benar bagus, maksimal. Sepertinya udah mau tembus nih ya. Nah, udah tembus nih. Kalau sudah tembus tinggal kita keluarin. Nah, sudah selesai. Kita bersihin sisa-sisa ini kotoran pembuatan tapnya. Seperti itu dratnya. Sekarang kita lanjut ke sebelahnya nih. Kita bikin drat yang bagian sini. Kita cek, kita pastikan benar-benar lurus. Oke, kalau sudah tinggal kita terusin. Kita cek lagi. Oke, lurus. Ya, tinggal kita terusin. Seperti proses yang tadi. Kalau dirasa berat, kita putar balik. Mesti ganti sarung tangan ini, sarung tangannya kotor ini. Oke, kita lanjutin. Sudah tembus ya teman-teman, tinggal kita keluarin. Oke, sudah. Nah, hasilnya seperti ini. Nih, tinggal kita coba shock dratnya, kita masukin.
seperti ini teman-teman, udah masuk. Nah seperti itu. Nah ini karena kepanjangan, nanti kita potong ya. Ini kita bagi dua, ini cukup nih buat dua ini, buat satu, buat dua ini cukup. Jadi ini kita potong jadi dua, kita potong jadi dua. Sekarang ini kita lepas, kita potong dulu. Nah untuk cara potong ini substrat ini kita masukin ke ini ya, baut ya, masukin ke baut biar lebih enak ya. Kunci ini udah, ini tinggal kita ukur nih, dia ukurannya berapa nih panjangnya 2,6, berarti kita potongnya 1,3, kita potong 1,3. Ini kita jepit dulu, kita ukur 1,3. Oke segitu. Nah kita siapkan gergajinya ini ya, pelan-pelan saja, pastiin benar-benar pas terbelah, bagi dua, terbelah atau terbagi dua. Oke sudah, tinggal kita halusin yang bekas gergajiannya ini, menggunakan kikir ya, bisa pakai gerinda juga bisa, tapi saya lebih enak pakai kikir, bisa ngontrol pelan-pelan, nggak kebablasan. Bagian pinggir yang masih tajam kita bikin tumpul agar nanti biar mudah masuk ke dalam jalur dratnya. Udah, tinggal kita coba ya, kita masukin. Nah seperti itu udah masuk. Nah ini kalau kita putar sampai mentok udah pas ya, cukup nih. Sekarang kita halusin yang satunya lagi, ini tinggal kita lepas seperti ini udah pas. Nah, satu lagi kita halusin juga sama seperti tadi. Untuk cara ngalusinnya pakai kikir aja. Kalau permukaannya udah rata halus, tinggal yang ujung-ujungnya tajam, sama kita tumpulin, kita kikir bikin tumpul. Nah kita coba masuk. Nah untuk proses selanjutnya, ini si shock drat ini saya masukin ke dalam ini ya, baut yang akan kita pasang di tromol, baut butonnya ini tadi, baut butonnya modelnya seperti ini ya. Ini kita masukin ke sana, ini kita coba. Udah, nah ini nanti kita kasih lem nih, bagian ini kita kasih lem. Kita akan pergunakan nih lem buat khusus baut ya, lem khusus baut. Ini namanya thread locker, ini yang warna merah. Jadi kalau yang warna merah itu yang permanen, jadi kalau udah kering dia akan nempel permanen kuat. Bagian ini kasih lemnya merata ya. Oke, sarung tangan saya lepas satu, ini fungsinya tangan buat ngeratain lem. Oke kalau udah rata, tinggal kita putar nih bautnya masuk ke dalam shock drat, benar-benar kenceng. Ini pakai kunci L ya ini ya. Nah masuk. Kalau sudah seperti ini, bagian ini juga kita kasih lem. Terus bagian yang di tromol ini juga kita kasih lem ya, drat yang kita buat tadi. Terus kita ratain dengan
lubang kecil min. Kalau sudah, ini tinggal kita masukin dari belakang ya. Nah, susah diputar, tinggal kita putar pakai kunci L. Nah, ini kepala bautnya ada di belakang nih, yang ngunci di belakang. Kita kencengin, bener-bener kenceng. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Tinggal sisa lemnya kita bersihin pakai lap. Sudah selesai satu. Nah, sekarang kita lanjut pasang dari yang ini, yang udah kita bikin dratnya juga ini tadi. Ini kita pasang juga, prosesnya sama. Ini kita masukin, terus kita kasih lem nih, ratain menggunakan tangan, terus kita masukin sambil kita putar bolak-balik nih ya, agar lemnya masuk merata ke dalam drat. Udah selesai seperti ini. Nah, ini dia udah full masuk ke dalam. Tinggal kita kencangin dulu deh. Nah, lanjut kita kasih lem juga merata. Bagian ini juga sama. Oke, kalau udah merata tinggal kita masukin. Pakai kunci L. Jadi untuk ngencengin baut model buton ini, baut model kancing ini pakai kunci L. Udah kenceng, wow. Kita bersihin sisa lemnya. Nah, sama seperti ini teman-teman hasilnya. Bagian belakang, nah cakep ya model bautnya. Nah, bagian ini udah selesai. Ini dua baut tanam yang slack ini, dua baut tanam yang dol ini udah selesai pengerjaannya. Nah, sekarang yang baut-baut yang sisanya yang lainnya ini, yang beda modelnya, kita copotin, kita ganti pakai baut model buton seperti ini juga. Sekarang kita copot-copotin dulu, nanti prosesnya sama, kita kasih lem juga. Copot-copotin dulu. Jadi masih ada kurang 3 baut lagi. Udah selesai, tinggal kita pasang. Nah, siapin ini baut butonnya, tinggal kita masukin. Nah, bagian ini saya nggak akan kasih lem dulu bagian ini, karena kalau kita masukin, karena ini bagian ini nanti akan ada sisa thread yang keluar. Ini untuk pemasangan peleknya sana ya, jadi jangan sampai ini yang keluar ini juga terkena lem. Jadi nanti saya kasih lem ketika dia udah masuk ke dalam setengahnya. Nah, udah masuk setengah seperti ini, tinggal kita kasih lem sama merata. Kita ratain dulu lemnya. Oke, kalau sudah tinggal kita terusin sambil kita putar-putar bolak-balik ya, agar lemnya merata. Sudah selesai, tinggal kita kencangin. Udah kenceng, sisa lemnya kita bersihin. Nah, udah ada 3 pemasangan baut model ini, tinggal 2 lagi. Lanjut kita pasang bagian sini, kita kasih lem, kita ratain. Udah, tinggal kita kencangin, kita masukin. Sama tinggal kita kencengin. Sudah selesai semua pemasangan ke-5 baut buton stainless steel. Oke teman-teman, sudah selesai ya, hasilnya seperti ini sudah kuat, permanen. Semoga nggak akan slack lagi ya. Kalau slack nanti copot diganti lagi nih bautnya. Ini modelnya seperti ini, bagian belakang juga terlihat lebih cakep. Pasang ke pelek, kita balik dulu.
itu nih posisinya, pasin di lubangnya pas ya, lubangnya pas. Kalau udah seperti ini tinggal kita balik. Nah ini, nah untuk pemasangan murnya ini saya menggunakan mur ini ya, model mur topi seperti ini, mur topi seperti ini. Ini bahannya stainless juga, jadi biar nggak mudah berkarat ya. Tetap pakai ringnya juga sama, ringnya seperti ini, ringnya stainless juga. Nih sekarang tinggal kita pasang nih, pasang ringnya, murnya merata semuanya. Lima-limanya kita pakai mur topi stainless, terlihat lebih bagus juga ya, terlihat lebih cakep. Ini yang satu lagi kita pasang, tinggal kita kencengin. Nah oke teman-teman, udah selesai semua nih, mur-murnya udah kita pasang. Dengan model mur seperti ini juga terlihat lebih bagus ya, lebih cakep. Tampilan secara estetikanya juga bagus, dan karena ini bahannya stainless jadi dia tidak akan berkarat ya. Kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakang seperti ini, model kebakalan seperti ini, terlihat lebih cakep juga. Oke teman-teman, untuk perbaikan baut-baut tromol yang slack udah selesai. Dan untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.